Penilaian portofolio merupakan pendekatan yang relatif baru ya di penilaian kita. Digunakan untuk tujuan formatif atau sumatif. Istilah portofolio digunakan pertama kali oleh kalangan fotografer dan seniman untuk menunjukkan hasil kerja mereka pada periode waktu tertentu. Melalui portofolio, seorang fotografer dapat menunjukkan perspektif pekerjaan kepada pelanggan dengan menunjukkan koleksi pekerjaan yang dimilikinya. Dalam dunia pendidikan, portofolio itu merupakan kumpulan hasil kerja siswa dari pengalaman belajarnya selama periode waktu tertentu. Misalkan 1 semester, 1 bulan, atau 1 tahun. Ya. Portofolio itu dilihat dari segi isi. Dari segi isi itu apakah seluruh hasil kerja siswa atau hasil kerja tertentu saja. Sedangkan dari segi fungsi, untuk penilaian formatif atau diagnostik, pada umumnya hasil kerja yang dimasukkan semua hasil kerja siswa, baik yang masih berupa draft atau setengah jadi maupun hasil akhir. Untuk penilaian sumatif, tidak semua hasil kerja dimasukkan. Hasil kerja yang relevan untuk penilaian saja yang dimasukkan dalam portofolio. Nah, lingkup portofolio, perkembangan pemahaman siswa pada periode waktu tertentu. Ya, kemudian pemahaman dari banyak konsep dan topik, bisa untuk mendemonstrasikan bakat, kemampuan untuk menunjukkan pekerjaan yang orisinal, kegiatan selama periode tertentu dan rangkuman dari kegiatan tersebut, kemampuan menampilkan dalam variasi konteks tertentu, kemampuan mengintegrasikan teori dan praktek, dan untuk refleksi nilai-nilai individu. Fungsi portofolio yang pertama adalah mengetahui perkembangan siswa. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi bagi guru, ya, sehingga guru itu berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan siswa itu. Sebagai alat penilaian otentik, ya, dalam penilaian di kelas, portofolio itu digunakan untuk yang pertama, mengetahui perkembangan yang dialami siswa. Ya. Yang kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Ketiga, memberi perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik. Keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimentasi. Yang kelima, meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Yang keenam, bertukar informasi dengan orang tua atau wali siswa dan guru lain. Yang ketujuh, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri dan membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Prinsip portofolio adalah: 1. Saling percaya antara guru dan siswa. Yang ketiga, milik bersama antara siswa dan guru. Yang keempat adalah prinsip kepuasan. Tentu saja ini harus didapatkan oleh kedua belah pihak. Yang kelima, kesesuaian, berhubungan dengan tujuan pembelajaran, ya, berhubungan dengan atau bersesuaian dengan kurikulum. Ya. Kemudian penilaian proses dan hasil adalah prosesnya diperoleh adalah dari catatan harian siswa atau catatan perilaku, ya, dan hasilnya adalah menilai hasil akhir dari proyek yang dikerjakan oleh siswa. Perbedaan antara tes biasa dengan portofolio, ya. Kalau tes yang pertama ini menilai siswa berdasarkan sejumlah tugas yang terbatas, ya. Sedangkan kalau portofolio itu berdasarkan seluruh
tugas yang berkaitan dengan kinerja dan diamati secara langsung, ya. Yang ketiga, menilai semua siswa dengan menggunakan satu kriteria, yang biasanya kriterianya itu kita tetapkan pada indikator, ya. Sedangkan di portofolio menilai setiap siswa berdasarkan pencapaian masing-masing dengan mempertimbangkan faktor perbedaan individual. Yang keempat, proses penilaian tidak kolaboratif. Ini berhubungan dengan yang kedua, ya, jadi yang menilai guru. Tetapi di portofolio mewujudkan proses penilaian yang kolaboratif. Pada tes, penilaian diri oleh siswa bukan merupakan suatu tujuan. Ya. Sedangkan pada portofolio merupakan salah satu hal yang penting. Pada tes, yang mendapat perhatian dalam penilaian hanya pencapaian. Ya. Sedangkan pada portofolio, penilaian itu meliputi kemajuan, usaha yang dilakukan siswa, dan pencapaian. Jenis-jenis portofolio. Yang pertama ada working portfolio, documentary portfolio, dan showcase portfolio. Portofolio kerja atau working portfolio adalah merupakan semua koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Berisi semua hasil kerja, baik yang setengah jadi maupun yang sudah jadi. Portofolio yang kedua yaitu portofolio dokumentasi. Isinya adalah koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada suatu periode waktu tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Portofolio dokumentasi hanya berisi hasil kerja pilihan terbaik yang diajukan untuk dinilai. Kalau showcase portofolio atau portofolio pilihan digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Portofolio pilihan hanya berisi produk yang telah selesai. Sekarang kita khusus membahas portofolio kerja. Ya. Hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Mempunyai fungsi formatif dan diagnostik. Kerjasama yang efektif antara guru dan siswa merupakan hal yang sangat penting dalam portofolio kerja. Guru harus meyakinkan siswa bahwa apa yang dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal yang paling penting adalah menemukan sesuatu yang seimbang antara siswa dan guru untuk mengontrol portofolio. Apa yang mempengaruhi keberhasilan guru dalam melakukan portofolio kerja? Yang pertama, kemampuan siswa merefleksi diri. Portofolio yang baik itu akan memberikan informasi dan masukan bagi guru. Isi portofolio itu yang pertama adalah pengantar. Pengantar berisi overview tentang portofolio siswa ini, ya, dan komentar terhadap hasil karya yang dipilih. Daftar isi ini bisa memfokuskan siswa untuk menyiapkan apa saja yang harus disiapkan. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah hasil penilaian diri, jurnal atau catatan siswa pada karya yang dijadikan portofolio. Pengembangan portofolio, pertemuan guru dan siswa atau portofolio conference. Dari hasil pertemuan itu, guru harus memiliki buku catatan, ya, buku catatan khusus yang berkenaan dengan informasi diagnosis yang didapat dari pertemuan guru dan siswa. Yang tidak boleh diremehkan adalah keterlibatan orang tua. Ya. Yang selanjutnya adalah hambatan dalam portofolio.
Apabila guru masih memiliki kecenderungan untuk memperlihatkan hanya pencapaian akhir, ya berarti portofolio kerja ini tidak berhasil. Apabila guru dan siswa terjebak dalam suasana hubungan top down, ya, artinya semua hal mengenai pengembangan portofolio yang tadi, ya, penyusunannya, penyimpanannya itu diinstruksikan oleh guru, ya, maka ini juga tetap inisiatif dan kreativitas siswa akan hilang. Format yang digunakan itu juga jangan sampai terjerumus, jangan sampai kaku lah. Tentu saja hasilnya ini menyita waktu dan memerlukan tempat penyimpanan berkas, ya, yang memadai. Portofolio dokumentasi itu ini merupakan hasil berisi hanya hasil kerja pilihan terbaik yang diajukan untuk dinilai. Ya, portofolio dokumentasi juga bisa berfungsi sebagai penilaian sumatif dan juga sekaligus sebagai penilaian formatif. Portofolio ini mempresentasikan ketercapaian tujuan pembelajaran, sejauh mana isi portofolio menunjukkan kekuatan dan kelemahan siswa pada mata pelajaran tersebut. Nah, itu adalah berarti portofolio itu sudah berguna jika sudah mencapai hal seperti itu, ya. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Isi portofolio yang relevan, sumber bukti yang beragam, lingkup tugas yang luas, keikutsertaan siswa dalam menyelesaikan isi portofolio. Sekarang yang ketiga adalah portofolio pilihan. Nah, ini adalah merupakan hasil terbaik siswa dan hanya berisi produk yang telah selesai, dan ini digunakan untuk tujuan penilaian sumatif, ya, misalkan untuk seleksi, untuk sertifikasi, ya, maupun untuk penilaian kelas. Ketika kita akan menyusun portofolio ini, apakah itu portofolio kerja, portofolio dokumentasi, atau portofolio pilihan, ini ada beberapa hal yang dilakukan, ya. Yang pertama adalah relevansi isi portofolio dengan kompetensi yang diukur. Ini sudah jelas supaya portofolio itu tidak sia-sia, ya, tetapi dapat menambah informasi tentang capaian siswa itu terhadap tujuan pembelajaran atau target kompetensi yang dilaksanakan di kelas kita, ya. Yang keduanya adalah keaslian produk atau hasil kerja siswa. Nah, ini berkenaan dengan penilaian otentik. Jika penilaiannya dilakukan oleh penilai yang berbeda, maka harus konsisten dan adil bagi setiap siswa. Nah, untuk itu perlu dilakukan pembuatan kriteria atau rubrik penilaian yang spesifik. Tujuan dari portofolio ini, apabila tujuan portofolio ini memantau proses, ya, melakukan refleksi, kemudian mendorong siswa, maka portofolio kerja yang sesuai, ya. Apabila untuk memantau perkembangan siswa, menilai capaian, ya, maka dokumentasi yang dipilih. Dan apabila untuk menilai hasil akhir terbaik siswa, maka portofolio pilihan yang sesuai, ya. Apa isinya? Ini harus dipikirkan. Yang pertama adalah jenis bukti atau bahan apa yang dimasukkan, ya. Misalnya penilaian diri. Nah, ini juga sama sesuai dengan tujuan, gitu, ya. Apakah hasil penyelesaian soal bentuk terbuka, apakah hasil kerja kelompok juga bisa dimasukkan, karena di dalam kelompok juga ada andil dia, gitu, ya, ada andil dia. Kemudian yang kedua, seberapa banyak bukti yang dimasukkan, apakah semua hasil kerja siswa atau hanya beberapa saja. Itu adalah diisi, ya. Untuk formatif atau diagnostik, ya. Jadi penilaian yang dilakukan itu untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan siswa.
ya. Bisa dilakukan dengan penilaian diri, refleksi diri siswa ini penting ya. Kemudian penilaian yang dilakukan guru lebih kepada untuk memberi masukan kepada siswa untuk mencapai tujuan atau penguasaan kompetensi. Itu formatif. Sedangkan untuk sumatif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai capaian siswa. Ya. Jadi di sini kriterianya harus spesifik. Ya, jadi harus spesifik, kemudian penilaiannya pun harus dilakukan secara konsisten. Nah, jadi itu dua penilaian yang berbeda ya, antara formatif dengan sumatif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.